Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Biar kiranya perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dinyatakan atas kehidupan kita hari lepas hari. Selalu ada jalan-jalan yang kita lihat Tuhan buka dan Dia menyatakan dirinya bagi setiap kita. Kita akan kembali membaca kitab Ulangan saat teduh 1 tahun kita. Hari ini dari Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai pasal 17 ayat yang ke-20. Dan kita baca Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-27. Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai 20. Dan hikmat Tuhan kita ambil dari Amsal pasal 12 ayat 8 dan 9. Kita sudah belajar bahwa takut akan Tuhan adalah perkara yang penting untuk kita wariskan. Itu diajarkan ketika kita tidur, duduk, berdiri, berjalan bersama dengan anak-anak kita. Kita disuruh ajarkan berulang-ulang tentang takut akan Tuhan. Dan itulah yang kita baca beberapa hari ini, bagaimana Nabi yang meninggal itu meninggalkan istri dan anaknya. Tetapi kita melihat bahwa sungguh Nabi itu mengajarkan sebuah ajaran yang dia praktekkan, dia ajarkan sebagai prinsip yang memang diajarkan oleh orang-orang Israel, yaitu mereka harus takut akan Tuhan. Dan kita melihat bahwa istrinya berkata kepada Elisa bahwa engkau tahu ya, hambamu itu, suamiku itu, dia seorang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhannya itu diketahui oleh istrinya, oleh Nabi atau oleh Elisa juga. Dan refleksinya nyata ketika mereka punya masalah. Mereka tidak datang kemana-mana, tetapi mereka datang kepada Nabi Tuhan. Dan ketika ditanya apa yang ada padamu, dia bercerita dengan jujur. Tidak ada apa-apa. Selain apa? Selain sedikit minyak dalam buli-buli. Sudah nggak ada semuanya. Dan ketika Elisa memerintahkan untuk mereka meminjamkan banyak tempat minyak, saudara, mereka begitu taat. Kita lihat refleksinya. Karena itu kita akan belajar kembali Bapak Ibu bagaimana bahwa refleksi takut akan Tuhan itu harus dipraktekkan. Ya, contoh misal kita sudah belajar bagaimana Tuhan mengajar orang-orang Israel terhadap bahwa kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya salah satu buktinya kita menghargai orang-orang yang mengalami cacat. Seperti yang sudah kita baca kemarin, misalnya kita tidak boleh mengutuki orang-orang yang tuli, itu salah. Ya, jangan kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Jangan kau taruh batu sandungan. Saya semalam katakan bahwa orang-orang di Eropa diberkati Tuhan karena mereka menempatkan, memprioritaskan, memperlakukan ya orang-orang yang cacat, saudaraku. Mereka punya kamar mandi khusus, jalan khusus, bis khusus, semua sedemikian rupa dilakukan. Jadi mereka diberkati. Jadi saya berdoa kita refleksikan, kita presentasikan, kita lakukan hidup takut akan Tuhan itu dengan cara kita memperlakukan dengan benar saudaraku orang-orang yang cacat. Dan apalagi dia katakan bahwa saudara kita perlu ya, di dalam kitab Imamat itu jelas sekali bahwa kita nggak boleh saling merugikan satu dengan yang lain, ya, saling menjelekan satu dengan yang lain. Kita perlu merefleksikan sungguh-sungguh sehingga kita boleh menerima apa yang disebut keadaan kita baik-baik, panjang umur. Jadi ini luar biasa sekali. Karena itu saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini, ya, bagaimana kisah tentang seorang ibu janda lagi, saudara-saudaraku ya. Ibu janda ini di mana mereka ya, sedang menghadapi satu persoalan karena pada waktu itu hujan tidak turun selama hampir 3,5 tahun. Akibatnya terjadi kekeringan. Sebenarnya ini akibat daripada dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mereka menyembah berhala, rajanya juga ikut saudaraku terlibat dengan dosa ini. Sehingga Alkitab berkata bahwa ketika Elia akhirnya mengatakan bahwa tidak akan pernah turun hujan, itu hebat sekali, luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan menghentikan selama hampir 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel.
Sehingga itu menimbulkan kekeringan yang luar biasa sekali. Sehingga kalau kita lihat di sini, lalu berkatalah pasal 17, 1 Raja-Raja, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Wah, bayangin kalau orang model seperti Elia ini hidup di masa kita sekarang ini. Kita nggak tentu lihat kemarin ketika di Mandalika balapan, saudara menjadi sorotan pawang hujan. Ya, tentu kita nggak butuh kayak seperti itu, karena itu sesuatu yang menyakiti, melukai hati Tuhan. Negara kita dikenal sebagai negara religius, tetapi mempercayai hal-hal seperti itu. Dan Elia berkata, tidak akan turun hujan atau embun pada tahun-tahun ini, kecuali aku katakan. Wah, ini dahsyat sekali. Kalau saudara pernah ingat peristiwa ketika Yosua sedang berperang, dia menghentikan, matahari berhenti, bulan berhenti. Makanya bulan Februari itu nggak nyampe tanggal 30, 28 atau 29. Karena memang dunia, matahari, langit, bumi ini saudaraku pernah berhenti berputar. Itu dahsyat sekali. Yosua berkata berhenti langit dan berhenti saudara. 24 jam. Dan sama seperti yang dikatakan Elia, ini hujan gak bakal turun kalau gak aku katakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Terjadilah kekeringan yang luar biasa. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur di sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lihat Bapak Ibu, burung gagak yang makan daging berhenti makan daging. Dia kasih sama Elia Nabi Tuhan di tepi sungai Kerit ketika terjadi kekeringan. Elia tidak kekurangan apapun. Kita lihat perbuatan Tuhan yang terkadang tidak masuk akal logika manusia. Tuhan dan firman-Nya itu bukan hanya di atas logika, tapi kontra logika. Dan ketika Elia mulai pergi ke tepi sungai Kerit di sana, lalu ia pergi, dia taat. Ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ia minumannya dari sungai, karena waktu itu hanya sungai yang bisa mengalirkan air. Pagi dan petang burung-burung datang membawa roti dan daging. Burung gagak puasa. Dan saudara, ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Sudah lihat, perempuan itu pasti akan mati. Dia sudah mengetahui hal itu, karena dia tinggal punya sedikit tepung, sedikit minyak, diolah jadi roti, bagi 2 sama anaknya mati. Kita lihat, dalam kekeringan itu, saudara, kematian demi kematian secara lahiriah, secara rohani sedang terjadi hari ini. Tapi kita lihat, Tuhan mau pakai janda itu. Dan ketika Elia berkata, berikan kepadaku sedikit air, baru dia mau ambil, berikan juga roti. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku nggak punya apa-apa, cuma sedikit minyak, sedikit tepung, kuolah jadi roti ini, lalu ku bagi 2, aku mati. Tapi kita lihat kembali refleksi takut akan Tuhan terjadi. Walaupun janda ini miskin, kalau dia misalnya berargumen, dia bisa marah. Kau ini hamba Tuhan seperti apa? Kami nggak punya apa-apa. Kau suruh duluin. Tapi ibu lakukan. Kita lihat sama seperti perempuan janda di zaman Elisa, Nabi Elisa kemarin yang kita bahas, saudaraku.
Kita lihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan hari ini kita kembali melihat. Kiranya Tuhan memberkati kita akan dengarkan kembali kisah-kisah ini pada hari-hari mendatang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau jamang, kau sentuh, kau berkati semua anak-anakmu pada saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah perbuatan-perbuatan-Mu yang besar Tuhan terjadi hari ini atas hidup kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan anugerah Tuhan. Hari ini menjadi hari penuh kebaikan, penuh mujizat, penuh kemurahan, penuh anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.